Keinformasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto usir secara halus awak media saat rapat terbatas pada Rabu kemarin. Momen terjadi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani akan sampaikan RAPBN 2026 yang bersifat masih rahasia. Mengusirnya secara halus. Presiden Prabowo Subianto meminta awak media meninggalkan ruangan saat rapat terbatas kabinet pada Rabu 6 Agustus 2025. Saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menyampaikan nota keuangan RAPBN 2026. Namun Sri Mulyani sempat ragu karena RAPBN tersebut masih bersifat rahasia. Kami ingin menyampaikan rancangan APBN 2026. Namun karena ini adalah persiapan nota keuangan, Bapak, apakah pers masih ada di sini? Karena nanti Bapak tanggal 15 akan menyampaikan di depan DPR. Baik, terima kasih. Sahabat pers, sudah disiapkan makan dan minuman yang baik. Mengusirnya secara halus. Nota keuangan RAPBN 2026 akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025. Nota keuangan tersebut akan disampaikan dalam sidang tahunan MPR dan DPR pada 15 Agustus mendatang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membantah penangkapan 5 pelaku judi online yang mengkali atau sistem promo berkat laporan dari bandar judi online. Polisi pun memastikan terbongkarnya aktivitas judi online di Banguntapan, Bantul karena laporan masyarakat. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online. Penyanyi Kunto Aji dan warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online yang mengakali sistem promo di Banguntapan, Bantul. Mereka mempertanyakan siapa yang melaporkan kasus tersebut karena dinilai merugikan bandar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKBP Saprodi mengatakan pengungkapan kasus tersebut bukan karena laporan dari bandar maupun titipan dari bandar. Polisi memastikan penangkapan pelaku judol tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat. Masyarakat mencurigai adanya aktivitas di sekitar lokasi bermain judol. Penindakan judi online tersebut juga murni tindakan penegakan hukum. Pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol dan tugas kami melindungi pelapor. Yang jelas tapi dari kita tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar nih saya kena harus ditangkap dan ini tidak ada satupun bandar yang kenal saya dan belum ada yang melobi saya. Sebelumnya di Treskrimsus Polda DIY menangkap 5 pelaku judi online dengan modus memanfaatkan promosi situs judol, di mana akun baru berpotensi menang lebih besar. Dalam 1 bulan, pelaku bisa mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ex-menteri di Kabinet Jokowi diperiksa oleh KPK. Mereka adalah ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nadiem Makarim diperiksa KPK sekitar 9 jam. Saat keluar, Nadiem juga tidak banyak bicara mengenai materi pemeriksaan. Nadiem hanya menjelaskan diperiksa terkait dengan Google Cloud yang menyampaikan terima kasih pada awak media telah menunggu dirinya hingga selesai diperiksa. Pertama, terima kasih kepada teman-teman wartawan
yang sudah menunggu di sini. Saya sangat apresiasi. Tadi baru saja, alhamdulillah sudah selesai. Saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan keterangan ini. Sekarang permisi dulu, saya mau kembali ke keluarga. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi Tadi banyak pertanyaan, ada berapa pertanyaan? Selain Nadiem, KPK juga memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Yakut diperiksa selama 5 jam terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Yakut mengucapkan terima kasih lantaran sudah diberikan kesempatan mengklarifikasi dugaan rasuah di Kementerian Agama. Namun, Yakut enggan memberikan penjelasan terkait dengan materi apa saja yang didalami oleh KPK. Selain Yakut dan Nadiem yang tersandung dugaan korupsi, sebelumnya ada 7 menteri di era Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Dari korupsi dana bansos hingga korupsi dana hibah olahraga. Yang pertama adalah Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian periode 2019 hingga 2023 ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan pasal pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Yassin dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Selanjutnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019-2023, Johnny G. Plate. Johnny divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar dalam kasus korupsi pengadaan bendera BTS. Selanjutnya adalah Idrus Marham. Menteri Sosial periode Januari hingga Agustus 2018 ini tersandung kasus korupsi, kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau I. Idrus divonis 3 tahun penjara dengan denda 150 juta rupiah. Selanjutnya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014-2019, Imam Nahrawi. Imam dijatuhkan hukuman 7 tahun atas kasus suap dana hibah KONI. Juliari Batubara, Menteri Sosial periode 2019-2020, dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dirinya terbukti terlibat korupsi dan bansos COVID-19. Yang terakhir adalah Tom Lembong. Menteri Perdagangan periode 2015-2016 ini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi impor gula dan divonis 4,5 tahun, namun kemudian dapat pengampunan dari Presiden.